wa ta'ala. Salam dan salam marilah sama-sama kita ucapkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nantinya kita mendapat sahabatnya nyambung bahagian kemarin lah. Masih masalah sembahyang atau sholat nomor 327 baris dari 6 baris dari bawah baris kata. Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Artinya sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Sembahyang makanya melihat Nabi. Ini rasanya kada mungkin pada syariat kada mungkin karena Nabi sudah 1443 tahun yang lalu meninggalkan kita sudah. Namun pada hakikat kita kalau melihat pada hakikat, namanya hakikat kan keyakinan perasaan. Dari mana kita melihatnya? Dari hadis ini juga kita lihat. Jadi jangan Nabi kita Muhammad SAW dalam hadisnya, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu lihat aku sembahyang. Nah, dilihat kalimat usallinya nih. Nah, ini usalli ini fi'il mudhari kalau dalam ilmu orang dan fi'il mudhari ini maksudnya sekarang akan datang. Jadi Nabi sembahyang sampai hari kiamat. Disuruh kita melihat Nabi sembahyang, melihatnya pada hakikat diri kita, artinya bahwa diri kita kan ada mau diri Nabi. Jadi nang sembahyang kalau menurut hadis yang sering kita baca antara azan dan qomat, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, ini di atas saja tulisannya. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata. Itu artinya yang benarnya kayak inilah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Ini adalah dakwah yang sempurna. Ini dakwahnya atau ceramah kan? Ini kalau menurut kesan alim. Kalau kada sampai dakwah yang ceramah membicarakan tentang hubungan antar kita dan Nabi, dakwahnya kada sempurna. Walaupun kada salah. Percuma aja, menurut aku percuma. Ya, sampai si Ali Jabir tak pernah kadorong aku nih. Ya, ada apa ya? Itu dipanjang. Si Ali Jabir ceramah gue baca ini. Kesini seorang aman dan selamat. Sini seorang sudah orang sampai kesini kan. Dibawa ke rumah sakit luar. Kenapa gue? Boleh untuk bertanya. Mencari kebenaran yang dibaca-baca nih. Harus menjawab. Karena bertakon ini ustaz juga guru di pesantren kan mengaji di petapon di pandak di pinggir aja lagi. Jangan bahasa ya. Kalau ustaz nemuin tiap hari kitab, aku harus menjawab. Kayak apapun harus menjawab. Aku juga memperhatikan cara Mas Ali Jabir bagus. Cuman sepanjang aku mendengarkan belum pernah Syekh Ali Jabir bicarakan tentang hubungan diri lawan Tuhan, lawan Nabi kita. Ada bicara hakikat kan pernah. Adalah terdengar di Syekh Ali Jabir bicara Muhammad. Ya, ini kan sebagian dari kecil Tuhan ya. Oh, kenapa dibicarakan kalau untuk menjadi supaya kita aman lawan selamat. Karena jari gurus kumpul ini jari gurus kumpul di dalam kitab Risalah Nuraniyah. Orang yang kembali kepada sebenar-benar dirinya. Kan sebenar-benar diri kita Nur Muhammad.
Ini nyatakan sebenar-benar diri adalah daripada Nur Muhammad. Kita harus tahu bahwa Nur itu nama Tuhan, Muhammad nama Nabi. Semua nama Tuhan baik. Semoga jadi baik. Dan Muhammad itu nama mulia di sisi Tuhan, di sisi para malaikat, di sisi manusia. Jadi tujuan orang yang meyakini merasakan bahwa dirinya Nur Muhammad, insya Allah dirinya baik dan mulia di sana, Pak. Di sini mungkin kamu bujur-bujur, bujur-bujur kayak apa nih, nah terus sedang menjadi guru Banjar, guru Nijar, sandal apapun ribuan aja, bagai Ustaz Banjar dengan setengah juta sandalnya mereka. Ini bajunya nih 1 juta paling kadang baju dan aku nanti 300.000 aja nah. Tapi orang kadang melihat ininya nah. Mobil orang hanya aku laksio gitu. Bingung gua supaya aku nih jangan lebar Tuhan dalam hati aku bila baju hanya nah lain lagi nah ini perasaan Pak. Nah ini aku perang ini dibatin pertama itulah karena itu berbahaya. Oke lah menurut kita kata Bapak, tapi kan di situ setiap ada kebanggaan ini membahayakan lawan amal kita kan. Itu pertama lah. Nah, jadi orang kembali kepada sebenar-benar diri. Ini sebenar-benar diri kita, nah sebenar-benar diri kita ada hubungan lawan nama Tuhan, lawan nama Nabi sudah sudah selawat. Wa idza nujira fil haqiqati, apabila dipandang pada hakikat. Ini tingkat yang di atas. Ini tingkat orang yang akan dihisap dengan ketika menjalani jalan mustaqim. An-nur wa nur jaddah. Ini lain lagi kesannya nih. Bahwa itu nur dinamakan nur jad. Kalau arti nur jad, nur itu diri bagi. Ini kan ada berselawatan Allahumma sholli ala nur jad lagi kayak ini beberapa kali pada sambat-sambat itu lagi. Ini rajin dulu bahwa masalah ini jadi kan dan ini kita akan tensiun ini baca-baca itu pulang kan. Kalau baca nur ini dibagi jam gak bersambat lagi kan. Ini orang ngakuin aku karena jatuh kalimatullah tambahan siapa yang membuat orang Arab ahli bahasa tapi orang Arab memberi. Karena di Arab Madinah ada lagi bicarakan masalah Nur. Di kitab Ihya Ulumuddin aja nambah hari cetakannya ada masalah Nur. Dicetakan sekarang ada. Sambil dihilangkan. Siapa yang menghilangkan dokter-dokter sarjana ini? Kenapa? Karena kemasukan Nur Hadi kontrol. Hilangkan jer raja-raja ini. Makanya si ahli Jabir teman-teman ini ada bicara masalah itu. Ada bicara. Ini kalau menurut aku kok di Banjar pembunuhan antara rumah. Nyomat bingung. Kalau dia kan supaya mana selamat. Oke lah kalau pada syariat. Hakikat ada. Agama ini ada dua, syariat dengan hakikat. Nah jadi menurut Iblis Kumpul orang yang kembali kepada hakikat diri, kepada sebenar-benar diri. Hakikat diri jarang dari. Hakikat diri sebenarnya ini menurut Nabi bukan menurut pendapat adalah daripada nur tinggal lagi menurut Imam Ghazali ada dua kita kalau ingin mati dalam genggaman kasih sayang Tuhan, kalau ingin mati tanpa dihisab, kalau ingin menjalani titian serta mustaqil seperti kilat. Yang pertama al istidlal, ini tulisannya al istidlal. Yang kedua an-nadru bil aqli. Ini ujar Imam Ghazali ini kesimpulannya. Cari dalil, ngarannya al-istidlal. Cari dalil, adakah yang menunjukkan bahwa diri Nur Muhammad ada dalilnya. Pertama hadis Nabi. Ini akulah waktu almarhum Haji Ahmad Ansari At-Tijaniyah, ketua tarekat At-Tijaniyah se-Asia. Kan kemarin meninggal aku membacakan tarken umur 64, meninggalnya di rumah sakit Jokaisa. Aku dipinta baca tarken. Pertama-tama atas
nama wasiat dan amanat. Nah kalau atas nama keluarga besar, kenapa? Karena banyak orang jamaahnya anak bacakan talqin. Karena amanat wasiat lah, terpaksa keluarga besar meminta anak harus mereka mau karena dia tumbuh utang sampai 500 buting habis kalau kabarnya. Sebab kedua wartawan Islam di Banjar tuh 40 penjelasan aku 5.000 buting habis gambar aku diajak dipacang di muka melajari takkan itu melajari orang syekh ulama besar kata aku tuh gambarnya tuh di atas sikap. Nah, tapi kan mau potongan gambar aku dia barang aja nih nak lima kepala ya harus tahu fotografinya itu nah harus sama guru mereng nah bagus kelihatannya ya itu barang depan orang bagus aku ada bagus. Nah ada dalilnya ana minallah wal mu'minuna minni. Jadi aku waktu di rumah Haji Aman Rasari berdoa aja nih ini bukan laptop ini loh satu tafsir ini 350 tafsir takajud anda pada percaya ngalih juga aku kalau pada bisa menakan itu Al-Quran. Jadinya kalau kemana-mana itu jadi bawahnya ini nukannya di mana ya di Mesir. Nah, memang Haji Ahmad Sani ke Aljazair ke Mesir kemana-mananya petunjuk gampang bantuan Raja Maroko bilang pada malang-alang bantuan pertama 7M bantuan kedua 7M bantuan ketiga 7M berapa jumlahnya. Nah aneh kan aku minta bantuan waktu buat miskin kada mau mati aku mau kan 100 juta udah mau kan kenapa aku hendak 4 tadi jadi hendak aku 4 minta nah aku kada mau sang alik aliknya kena bermasuk atijannya hilang keluarga kawan kada sama pahaman lalu bina nah makanya menjamin surga ya kalau ini gurunya aku mau cakap lagi orang hakikat mentarkan kan orang tarikat wajar tapi kada di sejarah orang tarikat mentarkan orang hakikat kada sejarah. Jadi Tuhan diatakan hakikat nih di atas daripada toh tarikat itu kayaknya lah jadi jarang itu ngarnya dalil aku janabi daripada nurjat Allah wal mu'minun mereka orang mukmin itu ada di top cari penghadis ana minallah wal mu'minuna minni nah carinya kan dasar hadis cumanya berani aja bukan nerangkan nya berani aku koler nerangkan hadis sekalinya. Nah ana minallah wal mu'minuna minni aku janabi daripada nurjat Allah wal mu'minun mereka orang mukmin daripada nur ini ya nyani naya mutakalim madah maksudku di sini mu'am nah just deh jangan nurjat lagi dia orang mukmin daripada nur ini ngaruh istidlal dari dalil ada dalil pedis ada lagi lah adalah dalil Al-Qur'annya Allah berfirman adanya di dalam suratul Isra. Ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzaba inna 'adzaba rabbika kana mahdura. Mereka yad'un ini ada 3 arti kita ambil arti yang ketiga. Mereka yang ingin mendekatkan diri. Apa ajar Tuhan dalam ayat itu ya betaguna ila rabbihimul wasilah dituliskan ya betaguna ila rabbihimul wasilah mereka yang ingin mendekatkan diri ini ujar Tuhan maka hendaklah mereka cari kepada Tuhan mereka wasilah. Suruh Tuhan kalau anak parah bawa wasilah dia Tuhan. Siapa wasilah kita lihat hadis ini ati sayyidana Muhammadanil siapa yang dimaksud oleh Nabi kita
Nabi kita sendiri sebagai wasilah. Hadis Sayyidina Muhammad ini hadis sahih kan. Agama ini berdasar Quran dan hadis. Jadi ini masuk wasilah kita menurut Nabi kita, Nabi sendiri. Karena kalau mau wasilah lain dari Nabi ini kan bisa kada beres kena. Karena jari gurus kumpul 4 lawan orang sampai insya sampai 4 lawan orang kalau sampai aja sudah kita tinggal maka dengan nong 4 kita tinggal maka nah 4 kita tinggal makanya gurus kumpul mungkin mobil mogok mantap mobil mogok perasaan sudah sampai tapi orang di situ doang ruginya kita. Arti wasilah ini satu aja lah arti wasilah al wasilah tuh. Karena terkadang duanya lagi rujukul mukmin ila hakikati nafsi. Arti wasilah rujukul mukmin kembalinya seorang mukmin. Kita kembali ila hakikati nafsi kepada sebenar-benar diri. Kan sebenar-benar diri kita Nur Muhammad. Ini kembali kepada Nur Muhammad, kembali kepada sebenar-benar diri. Sebenar-benar diri kita pada saat ada hubungan dengan nama Tuhan, ada hubungan dengan nama Nabi, sudah zikir dan salawat sudah. Kalau kita terjemahkan nur diri bagi Tuhan, Muhammad diri bagi Nabi, berarti pada hakikat diri kita ada hubungan diri Tuhan, non diri Nabi. Bahasanya tetap Nur Muhammad, jangan dirubah-rubah bahasa Nabi, mentafsirkan lagi. Karena kalau menurut hadis Nabi ini hadis itulah. Ini hadis Nabi nah. Walil Quran sab'atu butul. Hadis Suhaimi kepadaan hadis ini ada Nabi mengatakan Al-Quran 7 arti hanya paham. Bukan hanya 1 arti aja. Paling kan 3 arti. Dan aku belajar 3 arti juga kan misalkan yang 5, 4 belajar kepada Allah ya. Karena kita kada mampu ke sana. Bisa hilang syariat jadinya. Maka kita adanya batasan, maka diadakan batasan-batasan bagi kita. Ada lebih dari itu. Jadi hadis Nabi wal Quran sab'atu butun bagi Al-Quran itu 7 arti. Ini kita pakai 3 arti aja dulu. Termasuk nur itu pada logat artinya pencahaya nih. Nur pada saat ngaran Tuhan, semua ngaran Tuhan baik. Dan yang ketiga arti daripada nur. Orang itu mengatakannya nur jadi sudah. Bagi orang mengartikan nur itu diri bagi Tuhan, berarti kita ada mungkin Tuhan. Kita bukan Tuhan, nah, termasuk Muhammad. Muhammad itu kalau pada logat artinya orang yang terpuji. Muhammad kalau pada syariat, pada isi agama ngaran Nabi sudah salawat atau ngaran Rasul. Muhammad itu apabila dipandang pada hakikat diri Nabi kita. Atau dalam istilah pengarang kitab jatuh syarifah diri mulia. Jadi pada hakikat diri kita ada diri Tuhan dan diri Nabi. Namun kita bukan Tuhan, bukan Nabi, ada hubungan aja. Tapi kalau mau jujur takik, kalau terkecuali lagi bawa diri Muhammad, ini rasanya apa ada. Ini aku dulu pada Haji Matra ngisi pengajian lagi di bidang benuan ya. Orang kaum tuh lah itu. Hampir aku 3 kali jam di Muara udah. Di Muara. Aku datang bersisa. Bagiannya bawa mobil-mobil datang jam 9. Apa pemandangi kau memang tapian aja mulai itu aja aku berdua hanya itu duluan nyola aku ini penyabar juga guru-guru lain juga apa aja cuma kaum ini kan orang bujur strategis orang sungai ulang sungai rata-rata pemanasan ada aku ini biar orang murah ada panas lah. Sekarang lagi diri Muhammad kam di dalam sampai ya sampai itu masalah Nur Muhammad lagi. Jadi aku ada penjimatan kamu lah, tapi kamu sudah meninggal.
Kisah masalah Nur Muhammad, tapi kita paham aja matra. Karena ikut bilkada rajin kan, ada paham. Kayaknya masuk telinga kanan, keluar telinga. Jadi buktinya datang jam itikaf, datang tarikat dunia juga, siapa yang akan membawa kemarin. Guru Kartobika, teman Bangkas mau pulang, jadi bingung. Hampir betul ke depan, tapi beliau pakai salam pakaian beliau kan orang talas nih. Kabok kumpai itu Manabahan. Aku kada kemarin 2 didin membayat di Manabahan di Bakumpai. Kan sampai ke sana juga kita aliran dekat nih Kabok Kumpai. Jadi berguru Kabok Kumpai. Kisah masalah Nur Muhammad mungkin sampai kepada Nur. Lalu matakan kejap beli bagi tukang sampai ke situ dia. Jadi jarak pakaian Haji Matran. Jadi itu Tuhan ke guru. Nah, rupanya guru ini kada wawasannya kurang wasyo sangit. Si guru tadi. Udah bujur aja pada hakikatnya. Masuk ke kamar. Ini jarah Haji Matran. Wajah waktu Johar keluar guru tadi bawa kain. Mau kain. Amin ikam kada percaya dudungnya aku. Dudung ada kain. Lemek kada ada orang mah. Hilang kalau. Jadi cocok. Aku pernah juga jenderal di batin ya. Ini cabai ini tapi kayu aja, walaupun kayu kan dari semudahnya untuk tembus ke sana di Cote. Itu Nur Muhammad ujar beliau nih. Itu Nur Muhammad nih. Mana? Mau kemana? Nah, ini itu Nur Muhammad. Ini tulis saja nah, supaya jelas. Itu Nur Muhammad Jismun Latif. Nah, kalau Jismun Latif nih. Kalau arti Jismun Latif, kalau jismaninya, diyakinnya Nur Muhammad Latif. Saya bukan mandirinya, latif ngaruhnya. Tapi kalau latif pada bahasa, jismul latif artinya abstrak, barang abstrak akan terlihat, kan? Aku bahasa Inggris syarat banyak. Soalnya aku tahu tuh, kan minangan lihat bang. Jismul latif asalnya nama itu kayak apa? Ada tahu. Nah, mulai sebelum ada alam Nur Muhammad itu siapa yang beri nama Nur Muhammad? Nabi kita. Karena Tuhan berjahir. Dirinya ini bernampak ya Allah. Nah, kepada sahabat. Nah, jadi Nabi itu menyebutnya asalnya kayak udara nih Pak. Angin ada melihat bentuk angin kita lihat. Begitulah asal Nur Muhammad. Namanya alam arwah. Dalam segala ruh diberi nama dengan Nur. Memberikan nama Nabi kita kan. Supaya kita nih ada mengarang Tuhan lawan diri Nabi sendiri benar. Karena Nabi tahu bahwa Nabi ini diutus untuk menjadi rahmat kan ceritanya kayak gitu. Jadi udah lihat di sini belah ke sana nih, sebelah nih nyebelah melalui dindingnya lihat di sini. Aku bertiga kemarin Haji Ahmad Sari arwah Haji Zainal meninggal bertahan karena bagiannya ini lari kalau ke jalan hakikat. Perjalanan lain aku ini bertahan karena aku 2 guru makhluk sempurna memaksakan diri kembali kepada alam hakikat ini kan. Nah lihat kaset belinya sama ya kalau ada bagiannya melihat apa kalau tahu urusannya setelah apa seperti ini kan. Rupanya meyakini merasakan bahwa diri Muhammad sambil memandang tahun ini Nur Muhammad juga. Udah sip ngurus ini berdiri sini. Berjalan sampai ke sebuah kamar. Jadi yang dikatakan lata jubul dasar kan menurut Syekh Abdul Wahab Sarani wal alamu bi asrihi min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alam semuanya daripada Nur Muhammad. Alam ini kesimpulannya 2. Alam sagir lawan alam sagir yang diri. Alam kabir alam itu semua daripada Nur Muhammad. Dipandang sini lihat sini kalau menyebelah kan arti Muhammad jismun latif jisim nang tapi kalau diartikan pada bahasa itu jismun latif
Jisim orang itu karena dikasih sayangi oleh Tuhan. Di sini badan, saya yakin mau dina. Kan kita masih disebut natif. Nah jadi Quran itu ada 7 arti, kita ambil 3 arti lah. Nur tadi sudah jelaskan. Bagi orang kembali kepada sebenar-benar dirinya nih, sebenar-benar diri kita, nah terserah mau ada hubungan nama Tuhan boleh, mau ada hubungan nama Nabi boleh. Kalau hendak dalam lagi ada hubungan di Tuhan dan di Nabi, tetap bahasanya Muhammad jangan berubah, tinggal menerjemahkan aja. Selebihnya kau pada tahu karena ada belajar, cakanya kau tahu kepada itu. Karena kita ini ada hak, mungkin beliau itu juga kan selamat lawan aman biar gereja orang kembali kepada sebenar-benar diri, aman dari gangguan jin setan, dan selamat dari siksa dan ajab. Nah, jadi maksud hadis sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah kamu sebagaimana kamu lihat aku sembahyang. Nang kita lihat usallinya nih, usalli ini fi'il mudhari. Sekarang akan datang caranya dengan berwasilah. Siapa wasilah kita? Lihat hadis ati sayyidana Muhammadanil, hubungkan diri Nabi. Yakini waktu kita sembahyang bahwa diri kita Nur Muhammad. Sebelumnya pernah dirasuk-rasuk bahwa ini pakaian hari-hari, pakaian setiap saat, supaya kita dalam zikir lawan sholat. Kan meninggal belum sembahyang atau sebelum sembahyang bisa aja namun di mana anak di mana. Nah ini yang dimaksud Imam Ghazali. Kalau ingin mati dalam keadaan husnul khatimah, ingin dalam genggaman kasih sayangnya, ingin keadaan dihisab, ingin menjalani titian siratal mustaqim seperti kilat, cari dalil. Nah ini ada tadi. Ulaika alladzina yad'una ila rabbihim wasilah. Mereka yang ingin mendekatkan diri menurut Tuhan, hendaklah mereka cari kepada Tuhan wasilah. Arti wasilah ruju'u ila hakikati nafsi, kembalinya seorang mukmin kepada sebenar-benar dirinya Nur Muhammad sallallahu alaihi. Jadi kalau menurut kita artinya menurut Nabi demikian, sambil rasakan sudah zikir sudah selawat mudah kan. Nah aku dah harap dimai ya tadi mudah aja kalau gue anu ini ya udah ya ada mau kesini paling gak ada 3 kayak Nabi. Jika nyaring itu ada boleh kalau berselawat nyaring boleh aja ya itu kok ya nah suara bagus boleh, suara bagus boleh ya Pak. Tapi kalau jika sedikit ketika minta dengar, udah habis pahalanya disuti ya. Di sekolah tuh selawat ini pada masih nyari orang boleh. Sudah zikir kenapa ianya kan masuk lagi nanti. Aku dengar sampai ke itu ada orang Jawa di Temang Sambak mana yang mengelawan ikan benar, sampai ke situ berpikir bahwa itu. Baik sudah. Nah, jadi Nabi sembahyang setiap waktu sampai hari kiamat. Nah, lihat kita usalin dari sekarang akan datang caranya ya melalui hakikat diri umatnya, melalui sebenar-benar diri kita. Sebenarnya diri kita ada hubungan diri Nabi. Itulah maksud dari wasilah. Nabi setelah. Nah, sambungan di sini. Rasulullah bersabda shollu kama ra'aitumuni usolli, artinya sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Orang yang mengikuti teladan Rasulullah SAW dalam menunaikan sholat dengan cara seperti yang telah diriwayatkan oleh para imam salaf dan khalaf rahimahullah adalah pelaku sholat yang digolongkan oleh Allah dalam mereka yang mendirikan sholat dan memeliharanya. Termasuk memelihara sholat dan mendirikannya ialah termasuk
Termasuk memelihara sholat dan mendirikan sholat ialah kekhusyuan yang baik di dalamnya, kehadiran hati, perenungan bacaan, pemahaman maknanya, dan menjauhi pikiran-pikiran dan bisikan-bisikan duniawi serta berpaling dari suara hati mengenai hal itulah dunia. Akan tetapi pikiran dalam sholat terbatas pada pelaksanaan dan penunaiannya sebagai diperintahkan Allah. Jadi kalau dalam fikih, dalam sembahyang itu kita perhatikan rukun-rukunnya. Mengingat rukun itu sudah termasuk lah. Karena sholat yang dikerjakan dengan kelalaian dan tanpa kekhusyuan maupun kehadiran hati, maka tidak akan berhasil dan tidak berguna.